Dit Polairut Kolporairut Bahar Kapolri berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penggunaan bahan peledak untuk mendapatkan hasil laut secara berlebih. Satgas Madagoraya Raya Polda Sulawesi Tengah menggelar patroli jalur klasik antisipasi pencegah pembentukan tempat pelatihan radikal di Poso, Sulawesi Tengah. Kapolsek Ciledug Kompol Ubaidillah beserta anggota Polsek Ciledug menyambut kunjungan TK Kemala Bayangkari 12 Ciledug. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Jayunika, inilah Presisi Utama selengkapnya. Pemirsa, Dit Polairut Kolporairut Bahar Kapolri berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penggunaan bahan peledak untuk mendapatkan hasil laut secara berlebih. Dari hasil penangkapan ini, Kolporairut dan Satreskrim Polda Jatim berhasil mengamankan 1 orang pelaku. Pengungkapan kasus dugaan tindak pidana penggunaan bahan peledak ini dilaksanakan di Aula Sudarsono, Makodit Polair Korpolairut Bahar Kapolri, Jakarta Utara. Kegiatan ini dipimpin oleh Kasubdit Gakum Dit Polair Korpolairut Bahar Kapolri, Kombespol Doni Charles Go, dan dihadiri oleh Kabak Penum Ropenmas Divisi Humas Polri, Kombespol RD Adri Mulan Caniago. Analisis hasil penanganan pelanggaran Pangkalan Ditjen PSDKP Wisnu Ardiansyah, Kasubdit Pengoperasian Armada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Suwono Darwinto, serta perwakilan Loka PSDPL. Kasubdit Gakum Dit Polair Korpolairut Bahar Kapolri, Kombespol Doni Charles Go mengatakan tersangka Y mengaku bahwa bahan peledak ini akan diberikan kepada seseorang yang merupakan tekong kapal, dan diduga bahan tersebut akan digunakan untuk menangkap ikan dengan cara ilegal. Sehingga polisi menetapkan 1 tersangka berinisial Y dan tersangka lain masih dalam pemburuan polisi. Barang-barang ini diminta oleh seseorang lagi, di mana seseorang ini profesinya sebagai tekong kapal. Disitulah yang menguatkan kami bahwa barang bukti yang dikuasai oleh tersangka ini akan digunakan untuk menangkap ikan. Jadi dengan peristiwa itu kami sudah tetapkan sementara ini 1 orang sebagai tersangka berinisial Y, Kemudian untuk yang lain ini sedang kita cari ya, untuk melihat sejauh mana keterlibatannya. Kemudian untuk kasus ini kami akan terapkan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 ya. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara. Sementara itu, Kasubdit Pengoperasian Armada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Suwono Darwinta memberikan apresiasi terhadap Dit Polair Korpolairut Bahar Kapolri karena pengungkapan penyelundupan benih-benih lobster dan penggunaan handak ilegal yang menjadi perhatian Menteri Kelautan dan Perikanan. Serta keberhasilan pengungkapan ini merupakan sinergitas antara Polri, TNI AL, KKP, dan instansi terkait dalam menjaga sumber daya laut di Indonesia. Penguasaan sumber daya kelautan perikanan
menyampaikan salam Pak untuk pimpinan dan jajaran di Polair Baharkam Mabes Polri dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pengungkapan penyelundupan BBL ini, karena memang ini menjadi konsen pimpinan, dalam hal ini Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, untuk bagaimana sinergitas Polri, KKP, TNI AL, Bea Cukai dan instansi lainnya untuk sama-sama menjaga sumber daya kelautan dan perikanan, dan lebih khususnya terkait dengan benih-benih lobster. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Doni. Polri berkomitmen untuk bersinergi dengan instansi terkait untuk menjaga kelestarian dan juga mencegah tindak pidana yang berkemungkinan terjadi di Laut Nusantara. Dari Jakarta Utara, Jelang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Unit Reskrim Polsek Sewon, Polres Bantul menggelar konferensi pers penggelapan motor. Dalam kasus penggelapan tersebut, polisi mengamankan seorang pelaku. Pelaku penggelapan berinisial EWN, 36 tahun, warga Sewon, Bantul. EWN diduga melakukan penggelapan dan pencurian sepeda motor dengan korban berinisial ED, warga Bangun Harjo, Sewon, Bantul. Kasus penggelapan dan pencurian tersebut terjadi pada Sabtu 5 Oktober 2024 di rumah korban. Pelaku dan korban merupakan tetangga satu wilayah. Kapolsek Sewon, Kompol Hanung Tri Widayanto mengatakan kejadian berawal dari pelaku mendatangi korban untuk meminjam sepeda motor dengan alasan mengambil uang di ATM terdekat. Namun sampai dengan perbuatan laporan polisi dibuat, sepeda motor tersebut tidak dikembalikan. Setelah menerima laporan, Unit Reskrim Polsek Sewon dipimpin Kanit Reskrim AKP Rudianto melaksanakan penyidikan dan penangkapan terhadap EWN. Sementara barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas antara lain satu unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam silver, satu lembar STNK, dan satu buah kunci motor milik korban. Belum bayar hutang, tapi ada niat. Berarti ada niat. Dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 4 tahun penjara. Adapun tersangka itu meminjam dengan alasan akan dipakai untuk mengambil uang sebentar di ATM. Akan tetapi sampai dengan korban membuat laporan polisi, itu sepeda motor belum dikembalikan. Dengan kejadian tersebut, korban mengalami kerugian berupa 1 unit sepeda motor merek Scoopy. Selanjutnya, terduga pelaku beserta barang bukti berupa sepeda motor tersebut diamankan ke Mapolsek Sewon guna proses hukum lebih lanjut. Pemirsa, Unit Reskrim Polsek Sewon, Polres Bantul menggelar konferensi pers pengungkapan kasus pencurian laptop dengan pelaku seorang wanita di Mapolres Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kapolsek Sewon Kompol Hanung Tri Widayanto menggelar konferensi pers kronologi kejadian pencurian laptop dengan korban berinisial A, 19 tahun, yang sedang membeli kopi di sebuah minimarket di wilayah Bantul. Tas korban berisikan laptop ditaruh di bawah meja dan selanjutnya korban pergi meninggalkan TKP. Malamnya ketika sampai di kos, korban tersadar ketika tas berisi laptop tertinggal dan mengecek kembali ke minimarket, tetapi barang sudah lenyap, tidak ada. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sewon. Polisi mendapat korban laporan, lantas bergerak dengan melakukan olah TKP melihat rekaman CCTV. Pelaku lantas berhasil diamankan petugas di rumahnya tanpa perlawanan berkat petunjuk CCTV minimarket. Adapun untuk kronologis ungkap kasusnya, setelah menerima laporan polisi, kemudian unit reskrim Polsek Sewon melaksanakan olah TKP. Yang pertama dilaksanakan olah TKP, dan dari hasil olah TKP dan hasil penyelidikan
maupun full bucket pengumpulan bahan keterangan untuk pelaku mengarah pada seseorang. Selanjutnya, anggota unit Reskrim Polsek Sewon dipimpin Kanit Reskrim AKP Rudianto SHMH mendalami keberadaan seseorang yang diduga sebagai pelaku tersebut. Dan tidak lama kemudian, terduga pelaku berhasil diamankan. Itu dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud pada pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 5 tahun penjara. Pemirsa, Polres Lebong Polda Bengkulu menggelar konferensi pers pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika. Dalam kasus narkoba ini, polisi berhasil mengamankan 2 orang tersangka. Berikut laporan Bribtu Harneno Kasturi dari Mapolres Lebong Bengkulu. Pemirsa, Polres Lebong Polda Bengkulu hari ini menggelar konferensi pers penyalahgunaan narkotika. Pada konferensi pers kali ini dipimpin oleh Wakapolres Lebong, Satres Narkoba Polres Lebong berhasil mengungkap 2 tersangka penyalahgunaan narkotika. Satres Narkoba Polres Lebong Polda Bengkulu berhasil mengamankan 2 orang tersangka penyalahgunaan narkotika. Dalam konferensi pers ini, Wakapolres Lebong Kompol Mulyadi MRSE SIK menyatakan bahwa kedua tersangka ini merupakan warga Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong. Kedua tersangka dengan inisial AP dan RD ini terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkotika golongan ganja dan sabu. Dari kedua tangan tersangka, Satres Narkoba Polres Lebong berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 paket ganja, 7 paket sabu, 1 alat hisap bong, serta barang bukti lainnya. Atas penangkapan ini, kedua tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 subsider pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Polres Lebong Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harneno Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Kalimantan Tengah melaksanakan pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalteng tahun 2024. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.